Betul. Dan saya lihat Basnas ini program yang baik. Ada 5 aspek yang selama ini kami dengarkan, kami lihat, dan sangat membantu masyarakat yang belum beruntung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Ruang inspirasi, tempat kita berbagi kebaikan dan juga menebar keberkahan. Alhamdulillah Sobat Zakat, berjumpa lagi bersama saya Eliang Graini dalam perbincangan santai tentunya seputar zakat, infak, dan sedekah. Sobat Zakat, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yakni kita akan membahas mengenai seleksi calon pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah Sobat Zakat, untuk membahas tema yang sangat luar biasa ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan juga kompeten di bidangnya, yakni Bapak Dr. Andes Haji Sunarto MSI. Nah beliau ini adalah selaku Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua Pelaksana Seleksi Calon Pimpinan Basnas Sumsel. Baik Sobat Zakat, langsung saja kita berbincang bersama beliau dan yang paling utama kita sapa dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak yang cantik. Bapak, gimana kabarnya nih Pak? Ini mungkin sudah jadi pertemuan kedua kita nih Pak. Alhamdulillah, syukur nih. Alhamdulillah kabarnya podcast baik. ini jadi menginspirasi untuk tempat sarana kami bersosialisasi. Alhamdulillah. Ini tepat momennya ini. Iya, sangat tepat ya Pak. Sangat tepat sekali ini. Okay. Kami tunggu-tunggu. Berarti ini pas sekali ya Sobat Zakat momennya. Pas nih. Jadi dimohon untuk disimak ya. Dan juga Pak, kebetulan kita live streaming juga nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin kepo-kepo mengenai seleksi untuk calon ketua dari Basnas Provinsi Sumatera Selatan, silakan ditanya-tanya karena mumpung ada pakarnya di sini. Ketua pelaksananya loh gitu kan. Oke Bapak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Bisa dijelaskan dulu peran Bapak nih sebagai Ketua Pelaksana Seleksi Pimpinan di Sumsel ini seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih Mbak. Alhamdulillah, syukur sesuai dengan keputusan Bapak Gubernur Sumatera Selatan nomor 348 garing KPTS garing Romawi 3 garing 2025 ini tentang pembentukan panitia seleksi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2030 dan saya ditunjuk selaku ketua panitia seleksi. Dan ini kita adakan seleksi mengingat para pendengar bahwa kepemimpinan Basnas Sumatera Selatan di akhir tahun 2005 ini akan berakhir. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk agar segera dibentuk panitia seleksi. Nah, oleh karena itu sekarang kami sudah diterbitkan surat gubernur sehingga dasar inilah kami melaksanakan seleksi pimpinan Basnas Sumatera Selatan. Berarti selain itu tugas Bapak juga mungkin memastikan agar berjalan dengan sesuai aturan, mungkin ya Pak, transparan. Betul. Dan juga menghasilkan calon pimpinan yang berkualitas. Itu nantinya, yang kita harapkan. Makanya kita dengan tim ini yang kita bentuk, mudah-mudahan kita dapat pemimpin atau pimpinan Basnas yang profesional yang dapat peningkatan zakat di Sumatera Selatan dan nanti pemanfaatnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Insyaallah, amin. Amin. Oke. Mengapa seleksi pimpinan ini penting sekali gitu Pak untuk Basnas? Mungkin bagi para Sobat Zakat mungkin kenapa harus ada seleksi gitu Pak? Kenapa nggak langsung ditunjuk aja dari pemerintah mungkin gitu? Nah, ini kan sesuai dengan aturan bahwa pimpinan Basnas itu harus diadakan seleksi dan tidak main tunjuk. Kalau main tunjuk nanti tidak profesional. Kemudian itu bisa dikatakan kita dianggaplah KKN dan segala macam. Karena zaman sudah zaman transparansi dan sesuai dengan aturan main dari Basnas untuk
periode kepemimpinan akhir itu harus diadakan seleksi, dan seleksi ini ada tahap-tahapannya. Jadi untuk kita ketahui bahwa ini juga atas rekomendasi dari Basnas Pusat akan segera dilaksanakan untuk seleksi, karena mengingat waktu kepemimpinan Basnas ini di akhir Desember itu. Jadi pemilihan pimpinan juga merupakan ujung tombak ya Pak, dari pengelolaan zakatnya, infak terutama sedekah. Betul. Kita harapkan nanti mendapatkan orang-orang yang profesional, yang membidangi, mengetahui, memahami tentang bagaimana mengelola zakat, bisa menarik zakat dan bisa menyalurkan dengan tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Selatan tentunya. Betul, Pak. Jadi kalau pimpinannya tepat, insya Allah dampaknya luas. Ya, itu yang kita harapkan. Yang jelas kepercayaan masyarakat itu ada dengan Basnas. Ini kan kalau kepemimpinan bagus, akan kepercayaan masyarakat akan tinggi, sehingga juga orang ingin mau membayar zakat di Basnas, karena ini cara penyalurannya juga sudah tepat sasaran, sesuai dengan asnafnya, sehingga tidak akan ragu-ragu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di Basnas. Apalagi sudah dilihat pimpinannya kan, karakternya pasti bagus di dalam betul. Nah Pak, apakah ada landasan hukumnya atau aturan yang menjadi pegangan tim seleksi ini Pak? Ya, kita kan mengacu kepada Undang-Undang Basnas, kemudian juga karena panitia ini terbentuk sebelum ada peraturan Menteri Agama yang baru, yang 10 yang baru bulan Juni. Kami SK ini 10 Juni diterbitkan Pak Gubernur, tapi peraturan Menteri Agama sekitar 19 Juni, jadi mendului itu. Makanya kami tetap aturan mainnya adalah dengan aturan Undang-Undang Basnas, kemudian juga kita padukan dengan peraturan Menteri Agama yang baru. Kita semua persyaratan kita penuhi semuanya itu, sehingga dengan harapan nanti dapat mendapatkan pemimpin yang kita harapkan lah oleh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Berarti teman-teman nggak asal-asalan ya, ada juga pelindung hukumnya di sini, mengacu kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan juga mungkin peraturan dari Gubernur Sumsel mungkin. Nah, mungkin teman-teman yang kepo nih, boleh Pak dijelaskan mengenai tahap-tahapan seleksinya mungkin Pak? Oke. Jadi begini para pendengar setia, bahwa untuk dalam seleksi calon pimpinan Basnas Sumatera Selatan, kita sudah berapa kali mengadakan rapat panitia seleksi dengan tim pansel, dan alhamdulillah timnya selalu hadir semuanya, sehingga kita memenuhi quorum. Pada awalnya setelah dibentuknya SK, kami merapatkan briefing untuk merumuskan bagaimana mekanisme persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi, kemudian tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Dan kemarin terakhir juga setelah kita berjalan, kita mengadakan rapat kembali tanggal 11 Agustus kemarin, juga mengalami yaitu revisi tentang tahapan, tapi tidak ada perubahan, cuma hanya penggabungan, yaitu wawancara dengan tertulis. Nah, jadi tahapan pertama sekarang kita sudah sosialisasi juga pendaftaran, dan kita ada di Basnas, ada di Kominfo, ada di laman Kemenak. Ini kita setiap hari kita sosialisasikan, juga di Sumatera Sumek online, kemudian ada koran daerah juga, kita ada koran lokal lah istilahnya, kita juga sudah diberitakan. Dan ini saat ini sedang tahap
pengumuman dan pendaftaran. Oke, sudah tahap itu ya Pak? Ya, kemudian nanti dilanjutkan sampai tanggal 19 itu. Karena 40 hari kerja. Itu sesuai dengan Undang-Undang Basnas bahwa pendaftaran 40 hari kerja. Jadi 40 hari kerja. Jadi tanggal 25 Juli kemarin kita buka sampai tanggal 19 September. Kemudian setelah itu kita seleksi administrasi dari pendaftar. Ini kita seleksi, nanti sudah dikumpulkan oleh bagian administrasi. Kemudian nanti kita rapatkan dengan tim pansel untuk menyeleksi mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Nah, ada beberapa persyaratan, silakan para pendengar yang berminat ingin mendaftar sebagai calon pimpinan Basnas bisa dilihat di dan wawancara ini. Dalam seleksi itu ada ujian tertulis, ada ujian wawancara dulu pendalaman materi. Dan dalam tertulis itu nanti ada soal, ada esai, dan ada yang multiple choice. Dan di dalam wawancara ini dan soal ini dan wawancara juga menyangkut ada 3 aspek, yaitu aspek akademis, visi misi, kemudian ada fikih, ada leadership, kemudian ada attitude. Nah, ini karena kenapa attitude penting? Karena seorang calon pimpinan Basnas harus mempunyai attitude atau tingkah laku yang mencerminkan seorang pengelola Basnas, seorang pimpinan yang punya itu. Dan ini nanti juga di dalam, kan ada makalah, itu pendalam makalah juga kan, pendaftaran ada membuat makalah. Jadi makalah itu akan kita kupas juga di tas pada saat wawancara, sampai sejauh mana pemahaman, apakah ini dibuatkan orang, apakah dia buat sendiri. Kalau dia buat sendiri, otomatis dia akan bisa apa yang dia buat. Nah, tapi kalau itu buatan orang, nah di saat itulah orang tidak akan bisa jawab. Nah, nanti itu akan dikaji dari segi bagaimana akademisnya, juga bagaimana dari visi misi ke depan untuk memimpin Basnas, kemudian bagaimana attitude-nya itu, kemudian leadership-nya atau manajemen leadership-nya, dia layak enggak sebagai orang pemimpin. Betul. Nah, kemudian itulah yang kita harapkan nanti ke depan. Kemudian setelah itu nanti ada, kita umumkan, kita ranking dari 1 sampai contohnya mungkin pendaftaran sampai 40, ranking kita ranking 1 sampai 40. Nah, ini nanti kita umumkan di umum di media juga. Nah, ranking kan 1 sampai 40. Seandainya 40 atau 50. Nah, ini akan kita ranking berdasarkan nilai. Dan nanti ranking 1 sampai 10 kita sampaikan dalam pengumuman itu bahwa ranking 1 sampai dengan 10 akan kita rekomendasikan, akan kita usulkan kepada Basnas Pusat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nanti kan ada seleksi dari pusat. Dari 10 itu belum tentu ranking 1 kembali ranking 1, belum tentu ada tes lagi. Betul. Kemungkinan juga ya ranking bawah yang 10 bisa ke 1. Karena itu ada seleksi lagi dari Basnas Pusat. Nah, itulah nanti dari pusat itu nanti ada rekomendasi yang dikeluarkan. Nah, ranking 1 sampai dengan 5 itu yang nanti akan memimpin Basnas Sumatera Selatan. Nah, itu. Gitu. Jadi seperti itu ya para pendengar, mulai dari pendaftarannya mungkin Pak, yang sekarang masih dibuka ya Pak pendaftarannya? Masih sampai tanggal 19 September ya, bagi para pemirsa, para pendengar yang berminat, punya kemampuan, tapi harus punya kemampuan apa? Harus dong. Dan ada syarat-syaratnya kan. Nah, ada kriterianya mungkin ya Pak. Ada kriterianya yang saya sampaikan tadi kan. Nah, ada, makanya dibuka di laman Kemenak, di laman Basnas maupun di Kominfo, itu sudah ada syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Silahkan bagi yang siapa saja, tidak ada istilahnya yang bening, minimal umur minimal 40 tahun. Oh, minimal 40 tahun saat mendaftar.
Nah, apabila kurang, mohon maaf, itu tidak bisa secara otomatis. Nah, itu. Umur 39 pun tidak bisa ya Pak. Kurang 1 hari juga tidak bisa. 1 hari juga nggak bisa. Ya, karena kita kan KTP sudah ketahuan. Iya, Nah, betul. itu. Oke, dan juga teman-teman 5 aspek penting tadi juga ya Pak, Betul. jangan lupa ada akademik, visi dan misinya seperti apa, leadershipnya juga harus ada, jiwa kepemimpinannya. Udah fikih, jadi kan tahu fikih, Maman. Fikih itu kan dasar-dasar. Iya, betul. Dasar apa menguasai enggak tentang basnas, iya, betul. tentang zakat. Tahu enggak tahu fikihnya, Maman. Dan itu harus orang Islam. Iya, wajib ya, wajib muslim, teman-teman. Harus muslim. Nah kan enggak muslim ya syaratnya harus muslim. Iya, betul. Karena mulai zakat kan. Zakat ini zakat orang Islam. Iya. Jadi fikihnya pun fikih zakat mungkin ya Pak, yang pada dasarnya. Tentang fikih zakat ini yang harus dipahami ini. Oke. Nah, untuk mengenai seleksi ini sendiri Pak, berapa lama sih Pak gitu proses seleksi ini berlangsung? Ya nih, proses ini kan kita sekarang pendaftaran dari bulan 25 Juli sampai 19 September. Sampai selesai. Sampai selesai ini kan kita ini nanti akan kita kirim ke Jakarta 29 September kita sesuai dengan jadwal kami rencana. 29 September sudah kita kirim yang 10 tadi kita kirim ke Basnas Pusat. Kurang lebih 1 bulan nanti Pusat mungkin akan mengelola lagi, akan adakan seleksi lagi. Dan kita harapkan sebelum berakhirnya kepemimpinan Basnas Provinsi Sumatera Selatan sudah kita buatkan SK yang baru. Iya. Hasil dari seleksi gitu, tentu. Nah, jadi bagaimana Pak memastikan seleksi ini agar transparan gitu Pak? Ya, kita sudah komitmen seluruh panitia seleksi kita harus punya integritas, tidak pandang tuh siapa-siapa yang memenuhi syarat, yang mengikuti seleksi, dan sudah kita wanti-wanti kita harus transparan. Nah, makanya kita umumkan pengumuman juga nanti kita lewat media saat seleksi siapa ikut terseleksi administrasi kita umumkan, kemudian nanti yang peringkatnya kita umumkan. Nah, sehingga orang akan tahu siapa-siapa yang layak atau lulus dalam mengikuti seleksi ini. Jadi saya kira tim pansel juga sudah kami libatkan, dari Kemenak juga ada, dari kami juga ada, dari profesional juga ada, dari praktisi juga ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hasil yang kita harapkan, dan kami wanti-wanti. Saya selaku panitia seleksi, kita hati-hati, dan banyak yang ingin, tapi tidak saya layani. Saya tidak mau. Silahkan daftar ke Kesra, Bapak Ibu sekalian, daftar online, tapi secara fisik diantar ke Biro Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan di lantai 3. Jadi tetap bukti itu dibawa, bukti asli head copy-nya. Jadi tapi daftar online tetap nanti, tapi fisiknya harus dibawa ke sekretariat Biro Kesra, karena ada panitia di situ yang menerima. Betul. Anggota seleksinya pun tadi mungkin ada dari akademisi, tokoh agama, ya Pak. Perwakilan pemerintah dan juga praktisi zakatnya, Pak. Nah, apakah ada nih Pak tantangan terbesar dalam seleksi kali ini apa kira-kira Pak? Ya, tantangannya ya mengatasnamakan tadi. Atasnamakan, saya tidak ada atas nama. Silakan daftar. Nah, itu ya kita harapkan ya ikut aja lah seleksi dengan sebaik-baiknya. Kalau dia punya kemampuan, dia mempunyai kompetensi yang mau punya integritas yang baik, ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya, manusia berusaha tapi Allah yang tentukan, kan betul. Kan itu. Kalau dia sudah terpilih berarti dia layak gitu. Iya, ya Pak. insya Allah lah sudah. Gitu. Saya kira kita akan berbuat seobjektif mungkin sehingga kita harapkan dapat pembinaan yang kita harapkan, yaitu punya komitmen bagaimana untuk memberikan pelayanan, untuk bisa meningkatkan pendapatan
atau penarikan daripada zakat itu tersendiri. Kan macam-macam zakat itu kan. Mudah-mudahan dengan sekarang bagus, tapi mudah-mudahan dapat yang lebih bagus lagi. Kita harapkan. Ya bisa juga yang sekarang memimpin ikut daftar lagi. Ya kalau dia bagus, ya saya bisa terpilih lagi. Iya, betul ya, Pak. Kan itu. Tapi ya kita lihat nanti kriterianya kan, dulu tadi kan. Nanti kan ada seleksi. Nah, kita lihat itu. Iya. Jadi bukan hanya mungkin di era sekarang nih Pak, di era digital ya. Jadi bukan hanya yang seorang figur yang hanya paham mengenai zakat mungkin ya Pak. Oh, iya. Tapi juga bisa mungkin paham mengenai era digital saat ini. Oh iya. Kita harapkan dia harus paham bagaimana, karena segala model IT. Kalau gaptek, mana? Iya, itu harus dia. Betul. Nah, kita harapkan ya mengerti lah. Tidak harus paham betul, ya mengerti lah minimal. Tahu bagaimana mengoperasikan. Kalau ahli betul seperti Teteh ini beda dengan Teteh gitu. Masya Allah. Oke, mengenai pendapat Bapak nih Pak, mengenai kualitas. Bagaimana kualitas pendaftar tahun ini mungkin Pak, boleh disepil mungkin Pak sedikit. Ya sekarang masih banyak yang masih datang ke Biro Kesra menanya-nanya, tapi ada yang sudah mendaftar, menyerahkan. Mudah-mudahan ya kan kita belum tahu kan, masih panjang, masih sampai tanggal 15. Orang kan biasanya ngintip itu nanti aja lah. Nanti udah sekarang deket-deket. lagi karena persyaratan banyak yang harus diserapi. Ada kelakuan baik, SKCK, ada narkoba yang tidak mengandung narkoba, terus kemudian kelakuan tidak pernah dihukum oleh pengadilan. Ini kan pengadilannya agak harus pengadilan. Iya, harus dibukti dari pengadilan bahwa tidak pernah dihukum. Harus ada. Memakan waktu berarti ya Pak. Iya, makanya itulah makanya di dalam aturan itu 40 hari kerja kita berikan peluang. Tapi ada yang sudah lengkap. Tadi ada yang baru tanya-tanya Pak ini. Nah itu. Ya mudah-mudahan kita harapkan banyak peminatnya lah. Gitu. Ya mungkin yang sudah mendaftar pun sudah dari beragam latar belakang ya Pak ya. Betul. Oke, dengan pengalaman sosial yang berbeda-beda gitu. Betul. Nah, apakah literasi zakat jadi penilaian penting nih Pak? Ya itu tadi kan sudah kita sampaikan. Akan perlu fikih tentang zakat itu kan termasuk bagai literasi zakat kan. Harus paham tentang bagaimana pengetahuan tentang zakat itu. Iya betul. Itu literasinya kan. Iya, literasi zakat ya. Iya kan, dia tahu fikihnya tentang zakat, tahu konsep tentang konsep zakatnya, kemudian asnafnya bagaimana penyalur kita harapkan itu kan itu. Nah, kita paham lah tentang bagaimana zakat itu. Makanya perlu literasi. Literasinya adalah ya aturan-aturan, baik aturan dari undang-undang Basnas, aturan dari pemerintah provinsi, kemudian juga yang jelas tahu pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis. Nah itu yang paling penting. Betul Pak. Oke. Ada nggak Pak yang membedakan seleksi tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kok tahun sebelumnya saya belum panitia. Oh iya, masih kabang, jadi tidak dipakai. Oke, berarti baru tahun ini ya Bapak. Baru tahun ini. Okay. Dulu hanya panitia ikut panggil-panggil saja. Oke. Terus kalau dari masyarakat nih Pak, dari pandangan masyarakat, apakah masyarakat bisa ikut memberi masukan Pak tentang calon mungkin? Nah, kan sudah ada pansel. Oh tidak ini ya Pak? Tidak bisa, ya kan ada pansel. Oke. Kan sudah dipercayakan pansel. Oke. Nanti pansel sudah ada pansel kan. Masyarakat hanya bisa memantau mungkin ya Pak, nanti hasil akhirnya mungkin seperti apa. Kan sudah ada kita ada tahap-tahapannya, siapa betul. Dan berbuat siapa apa kan itu. Berbeda dengan pemilu Pak, bagaimana kalau ada calon yang bagus secara visi tapi kurang paham teknis zakat? Ya itulah makanya itu kan ada seleksi. Ada seleksi tertulis, ada seleksi wawancara, pendalaman. Nanti kan ketahuan. Nanti akan akan kita lihat nanti kemampuannya. Nanti dari seluruh peserta itu kan dilihat. Oh yang lebih layak ini, nah kan ada rankingnya. Oh ini. Nah itu yang akan dipilih. Dan itu juga
kami juga memilih hanya sekedar tingkat provinsi. Selanjutnya kan diseleksi oleh Basnas Pusat. Itu aturannya. Oke. Bukan kewenangan gubernur kami tim pansel, enggak. Itu kami nyeleksi 10 itu nanti akan diseleksi lagi oleh Basnas Pusat. Itu aturannya. Bukan kami langsung, ini tentukan. Nah, enak kalau kita langsung tentukan. Itu. Jadi nanti diserahkan 10 kandidat tadi ya Pak kepada Basnas Pusat ya, Basnas RI. Ke Basnas Pusat. Nanti diserahkan kepada mereka yang berhak ya Pak ya. Bukan berhak, dia menyeleksi lagi. Iya betul. Dia ada seleksi lagi, nanti merekomendasikan kepada gubernur, baru kita buatkan SK gubernur. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, apa pesan Bapak untuk para calon pimpinan yang ikut seleksi? Para pemirsa, para pendengar yang budiman, bahwa sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang mencari orang-orang terbaik Sumatera Selatan untuk menjadi pimpinan Basnas Sumatera Selatan. Kita harapkan yang mempunyai kemampuan, yang punya minat, silahkan mendaftar. Dan kita harapkan kita berpunyai, jangan suuzon lah. Kita akan berusaha maksimal, panitia seobjektif mungkin. Dan seandainya terpilih itu memang Allah sudah mengendaki. Sudah di Yaumil Mahfuz sudah dicatat, kamu nanti akan jadi pimpinan Basnas. Nah itu. Jangan nanti tidak masuk. Nah ini berarti dia belum bagaimana mempunyai seorang yang baik. Orang baik itu harus nerima apa adanya. Kita namanya seleksi pasti ada yang lulus, ada yang tidak. Betul, namanya seleksi kan Pak. Ya, seleksi kan. Ya, kita harapkan ya legowo, yang lulus juga disyukuri, jangan takabur. Betul. Yang belum mungkin belum saatnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, mungkin nanti bisa mungkin di tempat lain yang layak sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang dia miliki. Saya kira itu. Iya, yang terpenting itu mungkin memberikan yang terbaik. Betul. Tentunya menunjukkan integritasnya. Betul. Gitu. Ini kan di Basnas sebenarnya mengabdi. Mengabdi kepada negara, terutama agama Islam, untuk bagaimana menyalurkan zakat-zakat dari para yang berzakat. Itu. Iya. Dan mungkin ada harapan Bapak mungkin nih terhadap pimpinan yang telah terpilih nantinya. Kita harapkan nanti pemimpin yang terpilih dapat bekerja dengan maksimal, profesional, dapat meningkatkan pendapatan atau menggali zakat-zakat yang selama ini mungkin belum tergali. Kemudian kita harapkan dapat menyalurkan sesuai dengan asnafnya, dapat mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan, terutama orang-orang yang kurang beruntung lah. Ini kan masih banyak perlu sentuhan-sentuhan dari. Dan saya lihat Basnas ini program baik. Ada 5 aspek yang selama ini kami dengarkan, kami lihat, dan sangat membantu masyarakat yang belum beruntung lah ini. Banyak kami saksikan. Dan ini terima kasih, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi untuk bekerja. Yang pasti yang lebih diharapkan itu lebih bisa maksimalkan potensi zakatnya. Potensi zakat. Tadi bisa menaikkan pendapatan tadi, sehingga dapat lebih banyak lagi masyarakat yang belum beruntung disalurkan. Dan juga memaksimalkan kesejahteraan umatnya. Betul. Mungkin ya Pak ya. Kesejahteraan umat ini, terutama rumah. Bedah rumah. Kemudian yang sakit, yang kemudian yang tidak ada di BPJS bisa ditolong di situ kan. Yang tidak mampu tapi kadang-kadang di BPJS itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa ditolong kan. Kurang tepat sasarannya. Tidak ada kriterianya sehingga bisa ditolong di Basnas. Dan banyak yang sudah tolong pendidikan dan sebagainya. Saya kira harapkan ke depan lebih baik lagi lah. Dan dengan harapan bisa bekerja sama dengan baik dengan Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur. Itu yang kita harapkan.
Jangan tidak bisa bekerja sama. Jadi kami panitia, bahkan ada attitude tadi. Iya, betul. Itulah attitude itu tadi. Bagaimana bisa bermitra dengan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Dengan pemerintahnya ya Pak. Oke, terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Kepada masyarakat Sumatera Selatan di mana saja berada, kita harapkan mohon doanya, dan bagi yang mau dan mampu ya silakan mendaftar. Yang tidak mendaftar ya mohon doanya sehingga kami Pansel ini dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, menghasilkan pimpinan Basnas yang kita harapkan bersama. Saya kira itu. Dan jangan terprovokasi, jangan terpengaruh oleh isu-isu. Kadang-kadang ada isu ini, isu-isu. Jangan cepat terpengaruh dan terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Tanyakan pada ahlinya atau pada yang berkompeten. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Dokter Bapak Haji Sunarto yang sudah memberikan penjelasannya ya, yang sangat luar biasa dan sangat jelas serta terbuka. Sahabat Zakat, kita semua tentu berharap pimpinan Basnas Sumsel nanti adalah orang-orang yang terbaik, yang amanah dan berdedikasi tinggi tentunya. Oke, Bapak terima kasih sudah menyempatkan hadir. Tak terasa sudah di penghujung waktu Sobat Zakat. Jangan lupa untuk senantiasa menunaikan zakat Anda di lembaga yang terpercaya, tentunya di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Oke teman-teman, ikuti terus perkembangan seleksi ini di kanal resmi Basnas Sumatera Selatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Elia Anggreni dan Bapak rekomendasi narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktu kesibukannya mungkin Pak. Terima kasih. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Oke.